Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, ini bisa menjadi bukti kecintaan kita dan untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, yang artinya dan pada sebagian malam, lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini, kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan keutamaannya bagi mereka yang mengerjakannya. Melaksanakan sholat tahajud tidak selalu memerlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang, membaca surah-surah pendek dengan penuh kehusyukan bisa lebih disukai Allah. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud, yang memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Mari kita simak surah-surah pendek apa saja yang bisa kita amalkan dalam ibadah malam ini. Surah pertama, surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah perlindungan. Surah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan yang terkutuk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa ketika bangun di malam hari, hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan setan. Penjelasan ayat-ayat surah An-Nas. Ayat 1-3 di awal surah, kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dengan menyebut 3 sifatnya sebagai Tuhan, Raja, dan sembahan manusia. Ini menunjukkan kekuasaan dan otoritas Allah atas seluruh umat manusia, serta menegaskan bahwa hanya kepadanya kita harus meminta perlindungan. Ayat 4, kita memohon perlindungan dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi dan berbisik. Setan dikenal sebagai makhluk yang selalu berusaha menggoda dan menyesatkan manusia. Ayat 5, setan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yang berarti bahwa godaan setan dapat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Bisikan setan ini bisa datang dalam bentuk godaan untuk melakukan dosa atau berpikir negatif. Ayat 6, kejahatan ini dapat berasal dari 2 sumber jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwa setan tidak hanya berasal dari golongan jin, tetapi manusia pun bisa menjadi sumber godaan dan kejahatan bagi sesamanya. Dengan membaca surah An-Nas dalam sholat tahajud, kita memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dia yang mampu memberikan perlindungan sempurna dari segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Surah kedua, surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq juga merupakan surah perlindungan. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan. Surah ini menekankan pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Para ulama menegaskan bahwa surah Al-Falaq membantu mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas semua keburukan dan ciptaannya. Penjelasan ayat-ayat surah Al-Falaq. Ayat 1, kita memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai subuh, yaitu Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu pada waktu subuh, yang merupakan waktu di mana keburukan dan bahaya bisa terjadi. Ayat 2, kita memohon perlindungan dari kejahatan makhluk Allah, yang mencakup segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh makhluknya, baik manusia maupun jin. Ayat 3, kita memohon perlindungan dari kejahatan malam yang gelap gulita, yang mencakup segala bentuk keburukan dan bahaya yang terjadi pada saat malam yang gelap. Ayat 4, kita memohon perlindungan dari kejahatan orang-orang yang menggunakan sihir atau talisman untuk melukai orang lain. Ayat 5, kita memohon perlindungan dari kejahatan pendengki, yaitu orang yang iri hati dan ingin menyakiti orang lain karena keberhasilan atau kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam sholat tahajud, kita memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dia yang mampu memberikan perlindungan sempurna dari segala macam keburukan dan bahaya yang mengintai kita. Surah ketiga, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bertanya kepada para sahabat,
apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mereka menjawab, bagaimana kami bisa melakukannya, ya Rasulullah? Beliau menjawab, bacalah surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ayat-ayat surah Al-Ikhlas. Ayat 1, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Maha Esa, tidak ada sesembahan selainnya. Ini adalah inti dari konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Ayat 2, Allah disebut sebagai As-Somad, yang artinya tempat meminta segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah tempat meminta segala kebutuhan, tempat bergantung, dan tempat memohon pertolongan yang sejati. Ayat 3, ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak memiliki keturunan, karena Dia adalah yang Maha Awal dan Maha Akhir. Ayat 4, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Allah adalah yang Maha Tinggi, tidak ada yang bisa menyamainya dalam kebesaran dan keesaannya. Dengan membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud, kita mengingatkan diri kita akan keesaan Allah yang murni dan tulus. Ini membantu kita untuk menjaga iman dan keyakinan kita kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Surah keempat Surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah mengingatkan kita untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang tidak terpuji. Membaca surah ini dalam sholat tahajud memberikan kesempatan yang baik untuk merefleksikan perilaku dan sikap kita terhadap sesama serta untuk bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Penjelasan ayat-ayat surah Al-Humazah. Ayat 1, surah ini dimulai dengan peringatan dan ancaman bagi mereka yang suka mencela dan menghina orang lain. Ayat 2-3, ayat-ayat ini menggambarkan sifat orang yang rakus terhadap harta dunia dan mengira bahwa harta tersebut akan memberinya kekekalan. Ayat 4, Allah menegaskan bahwa orang yang rakus terhadap harta dunia akan ditimpa siksaan yang pedih, yaitu dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, yakni neraka. Ayat 5-7, ayat-ayat ini menjelaskan tentang sifat dan keadaan neraka yang akan menjadi tempat siksa bagi orang-orang yang suka mencela dan menghina orang lain. Ayat 8-9, ayat-ayat ini menegaskan bahwa neraka akan menjadi tempat tinggal bagi mereka, dengan tutupan yang panjang dan menyentuh seluruh tubuh mereka sebagai hukuman bagi perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dengan membaca surah Al-Humazah dapat menjadi pengingat bagi kita untuk menjauhi sifat mencela, menghina, dan merendahkan orang lain. Surah ini mengajarkan pentingnya bersikap baik dan menghormati sesama manusia, serta menjauhi sifat rakus terhadap harta dunia. Dengan membaca surah ini, kita diingatkan untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan siksa di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keempat surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.